Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Mari Belajar Mudah, Belajar Matematika. Untuk kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu soal-soal materi PTS 2 Matematika kelas 7 bagian 3 atau selesai. Sudah siap semuanya? Langsung kita menuju ke soal nomor 21. Seorang pedagang menjual suatu barang laku Rp180.000. Ternyata pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar 10% dari harga belinya. Maka harga beli barang tersebut semula berapa? Nah, di situ jangan memilih dulu, kita hitung. Terlebih dahulu kita tulis apa yang sudah diketahui dari soal, yaitu harga jual Rp180.000. Kemudian harga belinya, walaupun nggak tertulis di sana, kita yakin bahwa di situ harga belinya 100%. Sedangkan ruginya 10%. Sehingga harga jualnya dapat kita hitung berapa persen? Yaitu 90% berasal dari mana? Dari 100% dikurangi 10% tadi, ya. Itu adalah harga jualnya. Jadi 90% dari harga beli. Berapa tadi harga jualnya? Yaitu Rp180.000. Nah, sehingga kita bisa menuliskan 90% kali harga beli itu sama dengan Rp180.000. Nah, sekarang kita akan mencari harga beli, karena harga beli belum tahu. Bagaimana caranya? Berarti Rp180.000 ini kita bagi dengan 90. Dari mana 90 ini? Dari ruas kiri tadi. Di ruas kiri sebagai pengalih, pindah ke kanan menjadi pembagi. Selanjutnya, 90% kita tulis dengan 90/100, ya, ini ya. Nah, selanjutnya karena ini dibagi dengan pecahan, agar mudah kita ubah jadi perkalian. Karena pembagian itu kebalikan dari perkalian atau sebaliknya, maka kalau kita ganti dengan perkalian, maka 90/100 ini menjadi 100/90. Jadi dibalik ya. Nah, sudah tahu ya? Oke, kita lanjut. Sehingga kita bisa mendapatkan perkalian 180.000 dengan 100/90. Kemudian kita sederhanakan. Nah, di sini ada 180.000, di sini ada angka 90, gitu ya. Maka 180 bisa dibagi 90. Menghasilkan angka berapa ya? Menghasilkan angka 2. Kemudian di belakangnya kan ada 3 buah 0 yang belum kita bagi. Berarti kita tulis di belakang angka 2 menjadi 2000. Gitu ya. Sehingga 2000 kita kali dengan 100. Dari mana ini? 100 dari ini tadi. Angka 100 belum di otak-atik, belum dikalikan sehingga masih utuh ya. Oke, hasilnya berapa? Iya betul, 200.000. Sehingga kita mendapatkan kunci jawaban B. Apakah betul di B? 200.000. Iya betul. Bagaimana? Mudah kan? Pasti mudah. Bisa dilanjut? Pasti bisa. Oke, nomor 22. Kita lihat soalnya. Bu Irma membeli baju di toko baju yang memberikan diskon sebesar 40%. Jika harga baju pada label tertulis Rp150.000, maka Bu Irma harus membayar baju tersebut berapa rupiah? Gitu ya. Nah, jadi harga bajunya yang tertulis Rp150.000, kemudian mendapatkan diskon
Apa itu diskon? Diskon itu potongan harga, sehingga tentunya harganya pasti lebih sedikit atau lebih murah daripada harga semula, yaitu 150.000 ini ya. Jadi pasti di bawah 150.000 rupiah. Lanjutnya bagaimana? Ya, kita tulis dulu harga baju semula, yaitu 100%, yaitu 150.000 rupiah. Kemudian diskonnya 40%. Maka harga baju setelah diskon itu 100% dikurangi 40%. Sehingga diperoleh berapa? 60% saja dari 150.000 rupiah. Sehingga kita dapat mengalihkan seperti ini. Ya, 60% dikali 150.000. Untuk mengalinya bagaimana? Kita ubah 60% menjadi pecahan biasa, yaitu 60/100. Selanjutnya dikali dengan 150.000. Kemudian kita sederhanakan 60/100 ini menjadi 3/5. Kenapa bisa ya? Dari mana ini? Dibagi berapa? Ada yang tahu? Iya, dibagi 20. Jadi 60 dibagi 20 hasilnya 3, yang 100 dibagi 20 hasilnya 5. Sehingga kita tinggal mengali dengan 150.000. Nah, sebelum dikali, ada yang bisa dibagi 5. Siapa? 150.000 ini. Ya, 150.000 kalau dibagi 5 berapa? Ayo. Betul. 30.000. Kemudian dikali 3. Menghasilkan 90.000 rupiah. Sehingga jawabannya option A. Ada nggak? Betul? Iya, betul. Option A. Tetapi sini nggak ada hurufnya ya. Tidak apa-apa. Ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi nanti kalau ada pilihan, tinggal memilih angka yang sesuai dengan hasil perhitungan tadi. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Di suatu toko roti ya di sini, harga sebuah roti Rp4.000. Toko roti akan memberikan diskon 25% kepada pembelinya yang membeli lebih dari 1 roti. Nah, itu daya tariknya, itu memberikan diskon agar lebih, maksudnya membelinya lebih dari 1. Gitu ya. Jika Dewi membeli sebanyak 5 roti di toko itu, maka Dewi harus membayar berapa rupiah? Oke, kita hitung bersama-sama. Tadi diskonnya berapa kalau lebih dari 1? Iya, 25%. Sehingga harga setelah diskon itu 100 dikurangi 25%. Sehingga akan diperoleh 75% saja. Karena harga roti itu Rp4.000 ya, maka di sini juga 75% dari Rp4.000. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita kalikan 75% kali Rp4.000 tadi, sehingga akan menghasilkan, atau sebelumnya kita ubah jadi pecahan biasa 75/100 ya. Sudah tahu ya ini asalnya? Oke, jadi 75% diubah jadi pecahan biasa. Dikali 4.000. Kemudian kita sederhanakan lagi. Oke, 75 dengan 100 menjadi 3/4. Ayo, dibagi berapa ya? Dibagi 25. Jadi dibagi 25. Atas di bawah juga dibagi 25. Sehingga menghasilkan 3/4. Kemudian dikali 4.000. Nah, di sini ada juga yang bisa dibagi 4. Siapa? 4.000 ini. Kita bagi dulu, hasilnya 1.000. Ya. Kemudian baru kita kali 3. Berapa? 3.000 rupiah. Itu harga 1 roti. Karena kita membelinya 5 roti, maka ya dikali 5 kali 3.000.
Hasilnya berapa? Iya betul, Rp15.000. Jawabannya yang C. Apakah betul? Iya, di sini C, Rp 15.000. Oke? Bagaimana? Mudah bukan? Pasti mudah. Kita lanjut ke soal nomor 24. Sepasang sepatu harga semula Rp240.000. Rini membeli sepatu tersebut dan hanya membayar sebesar Rp180.000 saja karena mendapat diskon. Maka persentase diskon harga sepatu tersebut adalah berapa persen? Ya, kita hitung tentunya di sini. Kita hitung dulu berapa diskon dalam rupiah, gitu ya. Nah, coba kita lihat bersama. Besar diskon itu harga semula dikurangi harga akhir. Berapa? Harga semula 240.000 dikurangi harga akhir yang dibayar itu 180.000. Berarti mendapat diskon Rp60.000, gitu ya. Nah, ini besar diskon dalam rupiah. Pertanyaannya kalau dalam prosentase diskon, bagaimana? Masih ingat apa rumusnya? Iya, betul. Diskon dalam rupiah tadi dibagi harga semula, juga dalam rupiah. Apakah hanya begini saja? Iya, dikali 100%. Selanjutnya kita ganti diskon tadi 60%. Rp60.000 ya, di sini taruh di atas. Harga semula itu berapa? 240.000 dikali 100%. Kemudian sebelum kita mengali atau membagi, perhatikan di sini. Ada RP, bisa dihilangkan, dibagi ya, sama. Kalau sama maka menghasilkan angka 1. Demikian juga yang di atas ada 0,4. Di bawah juga ada 0,4. Sehingga kita bagi 10.000 sehingga angkanya tinggal 6 dan 24. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Kita bagi 6 ya. Yang atas bagi 6, yang bawah juga dibagi 6 sehingga menghasilkan oke, betul 1/4 gitu ya. Selanjutnya kita kali dengan 100%. Berapa? Iya, betul. 25%. Jawabannya yang B. Ya, kalian memang pintar semua. Bisa dilanjut? Tentu bisa. Nomor 25. Oke, kita lihat soalnya. Diketahui besar diskon di toko sepeda sebesar 30%. Jika sebuah sepeda yang dibeli oleh Pak Harun setelah mendapat diskon harganya menjadi Rp1.400.000, maka harga sepeda sebelum diskon tersebut adalah berapa? Ya, jadi Rp1.400.000 ini harga setelah diskon. Nah, sebelumnya lebih mahal tentunya ya. Nah, pasti lebih dari Rp1.400.000. Kita lihat jawabnya memang lebih besar semua ya, berarti memungkinkan semua. Tapi mana yang pasti benar? Kita hitung bersama-sama. Kita tulis diskonnya tadi 30%. Harga setelah diskon tentunya ya 100% dikurangi 30%. Sehingga hanya tinggal membayar 70% saja. Oke? Nah, sehingga di sini 70% dari harga semula itu Rp1.400.000. Nah, di sini bisa kita tulis perkalian 70% kali harga semula harus sama dengan Rp1.400.000. Nah, masalahnya kita ingin mencari harga semula, kan belum tahu
Bagaimana caranya untuk mencari harga semula ini? Tentunya 70% ini kita pindah ke ruas kanan. Untuk apa? Untuk membagi ya. Jadi sebelah kiri tadi mengalih, pindah ke kanan jadi membagi. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita tulis 70% menjadi 70/100. Karena di sini dibagi oleh 70/100 artinya dibagi oleh pecahan kan sulit. Agar gampang diapakan? Diubah jadi perkalian, tapi kita balik menjadi 100/7. Gitu ya? Iya. Selanjutnya, sebelum kita kali, coba kamu lihat di sini ada angka 14, di sini ada angka 7. Punya 01 70 itu ya. Di sana ada punya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang 14 dibagi 7 hasilnya 2. Nah, nolnya sekarang tinggal 4. Kenapa? Ya tadinya 5 dibagi oleh yang bawah ini 70 punya 01 sehingga hilang 1 nolnya. Jadi tinggal 5. 14 dibagi 7, 2. Nolnya berkurang 1, jadi 4. Kemudian dikali 100 dari yang sini tadi ya, belum dipakai sehingga masih utuh 100. 100 kali 20.000 hasilnya berapa? Iya, betul. 2 juta rupiah. Mana jawabannya? Apakah betul C? Kita lihat, oh iya, pada option C tertulis Rp 2 juta. Oke, gampang bukan? Pasti gampang dan mudah. Kita lanjut nomor 26. Coba perhatikan soalnya. Buati menabung di bank sebesar Rp800.000. Jika bank memberikan bunga sebesar 12% per tahun, maka jumlah uang tabungan Buati setelah 10 bulan menjadi berapa? Oke, jangan tergesa-gesa memilih. Ya, kamu pasti bisa asalkan mau menghitung. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Besar bunga per tahun, kita tulis saja 12% dari tabungan karena memang sudah diketahui di sini. 12% per tahun gitu ya. Oke. Selanjutnya kita ingin menghitung bunga N bulan, artinya berapa bulan. Nah, di sini kita wakili dengan N gitu ya. Ini kalau permintaan di sini adalah 10 bulan, tapi kan tidak mesti harus 10 bulan gitu ya. Oke, rumusnya seperti apa ya? Maksudnya ya. Rumusnya itu ya ada tambahan N ini ya kita buat aja N per 12. Kenapa per 12? Karena dalam setahun ada 12 bulan. Oke? Ya, kemudian baru dikali dengan 12% kali tabungan tadi dari atas tadi gitu ya. Kalau per tahun 1 tahun itu ya langsung 12% dikali tabungan. Tapi kalau berapa bulan ya berapa bulan tadi dibagi 12 gitu ya. Oke? Oke, bisa dimengerti ya? Oke. Sekarang kalau di situ 10 bulan artinya N-nya diganti 10. Berarti menjadi 10 per 12. Kemudian dikali 12 per 100 dari 12% tadi. Dikali tabungannya berapa? Rp800.000. Gitu ya? Oke. Selanjutnya kita sederhanakan kok. Tiba-tiba jadi 1 per 1 dari mana ini? Coba kamu lihat di sini ya. Di sini 10 di atas dan ini ada 100 berarti dibagi 10. 10 bagi 10 1 taruh sini ya. Nah, sementara yang sebelah kanan ada angka 12, di bawah juga ada 12 berarti dibagi 12 sehingga hasilnya 1. 12 bagi 12 1. Yang bawah juga 1 tadi. Sementara yang 100 ini tadi jadi 10 gitu ya. Jadi ini menyederhanakannya silang gitu ya. Tidak atas bawah tapi
Di sini kita cari bilangan yang sama. Yang penting atas dan bawah. Jadi atas ada angka 12, di bawah juga ada 12. Dibagi 12 menghasilkan 1 dan 1. Demikian juga yang di atas kiri ada 10. Di sini ada yang di bawah ada 100. Dibagi 10, yang di atas 1, yang di bawah masih 10. Selanjutnya kita kali dengan 800.000 rupiah. Ini belum berubah. Ya, oke. Selanjutnya tinggal mengali 1 kali 1 kali 800.000. Tetap berarti 800.000. Dibagi oleh 1 kali 10 atau dibagi oleh 10. Berarti hilang 1 nolnya menjadi berapa? 80.000 rupiah. Ini ya. Oke, sudah paham? Paham. Sudah selesai belum ya? Jangan tergesa-gesa ya. Ini 80.000, terus di sana juga 80.000. Jangan tergesa-gesa milih A ya. Harus teliti apa yang ditanya, gitu ya. Nah, kita ingin mencari apa ya? Nah, jumlah uang tabungan Bu Wati setelah 10 bulan. Jadi jumlahnya bukan bunganya ya. Nah, jumlah uang tabungan sama dengan ya tabungan ditambah bunga yang barusan kita hitung tadi. Ya, tabungannya berapa? Oh, dari awal di situ ini 800.000 ditambah bunganya 80.000 ini tadi yang kita hitung ya. Oke, sehingga jumlahnya iya betul 880.000 rupiah. Ada jawaban B. Apakah betul di sana B? Iya betul. 880.000 rupiah. Mudah bukan? Pasti mudah. Ya, kita lanjut soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 27. Perhatikan soalnya ya. Lihat ya soalnya. Iwan menabung uang sebesar 1 juta rupiah di suatu bank yang memberikan bunga sebesar 15% per tahun. Oh, ternyata bunganya berubah-ubah ya. Tidak sama. Ini tadi nomor sebelumnya tidak 15, sekarang ganti 15 ya. Oke, tidak apa-apa. Jika jumlah uang tabungan Iwan sekarang 1.300.000 rupiah, artinya lama tabungan Iwan di bank tersebut sudah selama berapa bulan. Nah, jadi ini belum tahu berapa bulan, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Coba kita lihat yang diketahui ya. Yang jelas besar bunga dalam rupiah itu tabungan sekarang dikurangi tabungan semula, yaitu yang sekarang 1.300.000 ya, dikurangi 1 juta yang awal mula di sini, gitu ya. Oke. Nah, sehingga besar bunga dalam rupiah adalah 300.000 rupiah. Nah, selanjutnya besar bunga N bulan. Nah, masih ingat rumusnya tadi? Apa rumusnya? Yaitu N per 12 dikali persentase bunganya tadi. Nah, karena di sini yang diketahui 15% ya kita tulis 15% kali tabungan yang memperoleh bunga sebesar 300.000 tadi. Nah, ini nilainya harus 300.000 rupiah. Gitu. Oke? Ya. Kita lanjut. Karena kita ingin mencari N, maka kita tulis saja dari apa yang sudah diketahui. 15% ditulis 15 per 100. Gitu ya. Kalau yang ini tadi dari rumus di atasnya tadi. Dikali tabungannya 1 juta awalnya. Harus dapat nilai 300.000 rupiah ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan, nah di sini kita bisa menyederhanakan bilangan antara 12 dan 15 ini. Ya. 15 di atas, 12 di bawah. Berarti bisa saling
disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi berapa ya? 15 dan 12 dibagi 3 sehingga menghasilkan 4. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Sementara yang 15 kalau dibagi 3 hasilnya iya 5. Nah, kemudian 100 menjadi 1. Dari mana ini? Pasti 100 ini dibagi 100 ya. Nah, maka karena 100 ini di bawah atau penyebut, maka yang di atas juga dibagi 100. Ya, jadi 1 juta dibagi 100 menghasilkan 10.000 rupiah, gitu ya. Sehingga di sini ada N per 4 dikali 5 per 1 dikali 10.000 harus sama dengan 300.000, gitu ya. Nah, selanjutnya karena kita ingin mencari N, maka angka-angka selain N ini, jadi semua angka ini harus pindah dari sini, gitu ya. Jadi harus pindah dari ruas kiri, pindah ke kanan menemani siapa? 300.000 ini, gitu ya. Tetapi harus berkebalikan. Kalau tadi 4 itu di bawah sebagai pembagi, pindah nanti jadi mengali, gitu ya. Oke. Bagaimana? Iya, jadi 4 mengali, gitu ya. Sementara yang 5 di atas ini tadi, 5 kali 10.000 ini kan pengali. Pindah ke ruas kanan menemani 300 nanti akhirnya jadi pembagi. Ya, jadi berada di bawah, jadi penyebut. Gitu ya, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian di sana ada 300.000 dan di sini ada 10.000. Kita sederhanakan, dicoret nolnya. Nolnya yang bawah 4, di atas juga dicoret 4. Sehingga hanya tinggal 30 saja. Dikali 4. Kemudian masih ada angka 5. Ya, ditulis saja 5. Nah, di sini ada yang bisa dibagi 5? Ada, yaitu 30. 30 dibagi 5 hasilnya berapa? Iya, 6. Kemudian dikali 4. Menghasilkan betul 24. Sehingga jawabannya adalah D. Apakah betul D? Ya, 24. Artinya di sini sudah ditabung selama 24 bulan, gitu ya. Jadi uangnya tadinya 1 juta menjadi 1.300.000 rupiah, gitu ya. Bisa dipahami ya? Pasti bisa. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 28. Coba perhatikan soalnya. Pak Harun meminjam uang di bank sebesar 4 juta rupiah dengan bunga sebesar 18% per tahun. Jika Pak Harun akan melunasi hutangnya dalam waktu 20 bulan dengan cara mengangsur tiap bulan ya nih, maka besar angsurannya adalah berapa? Nah, bagaimana caranya kira-kira? Nggak usah berpikir yang pusing-pusing, ya kita tulis apa yang sudah kita ketahui, oke? Oke, ya yaitu tadi besar bunga per tahun 18% itu dari pinjaman. Kemudian besar bunga N bulan, ya masih ingat rumusnya? Nah, di sini ada N, maka di sini jadi apa? Betul, N per 12. Ya, masih ingat ya tadi? Kemudian dikali 18% dari pinjaman, dari seperti atasnya tadi ya. Nah, selanjutnya, kalau di situ akan melunasinya dalam waktu 20 bulan, berarti N-nya diganti 20, sehingga jadi 20 per 12. Kemudian dikali dengan 18 per 100. Dari mana? Dari 18%. Selanjutnya dikali pinjamannya berapa? Iya, 4 juta. Bisa dilanjut? Pasti bisa. Oke, selanjutnya kita akan menyederhanakan dulu ini. Ada bilangan 20 dan 12. Bisa dibagi berapa ya? Kita bagi 4.
Jadi 20 dibagi 4, 12 juga dibagi 4. Menjadi berapa? Iya betul, 5/3. Kemudian kita kali, ini juga bisa disederhanakan. Dibagi berapa? Kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, yang 18 jadi 9, yang 100 jadi 50. Oke? Nah, selanjutnya 4 juta kita tulis lagi dengan perkaliannya ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada angka 5 dan 50, artinya bisa dibagi juga ya. 5 dibagi 5, 50 dibagi 5. Demikian juga yang di sini ada angka 3, di atas ada angka 9. 9 dibagi 3 ya, hasilnya 3. Di sini hasilnya 1. 3 bagi 3 1. Coba kita lihat, betul? Iya betul. 5 dibagi 5 ya, ini dibagi 5 1. Yang 3 bagi 3 1 dengan ini temannya di sini gitu ya. Nah, membaginya itu enggak atas bawah karena atas bawah enggak bisa. Tapi ini atas bawah tapi menyilang gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Sehingga bilangannya menjadi seperti ini. Jadi 5 dengan 50 jadi 1 dan 10. 9 dengan 3 menjadi 3 dan 1. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Angka yang sebelah kanan belum diapa-apakan, berarti masih utuh. 4 juta rupiah. Gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa mengali 1 dikali 3 dikali 4 juta. Kemudian dibagi oleh 10. Akhirnya besar bunganya berapa? Iya, di sini 3 kali 4 kan 12. Ya, tinggal nolnya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ada 6. Tapi dibagi 10. Berarti hilang 1. Jadi tinggal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Cocok kan? Jadi sebesar berapa ini? 1.200.000. Itu apa? Besar bunga gitu ya. Bunganya 1.200.000 gitu. Apakah sudah selesai? Belum. Yang ditanyakan besar angsurannya. Nah, kita hitung dulu total pinjamannya. Pinjamannya jumlahnya berapa? Ya, pinjaman semula ditambahi bunga tadi ya. Nah, sehingga 4 juta ditambah 1.200.000 rupiah menjadi 5.200.000 rupiah. Nah, di sini akan diangsur selama 20 kali, maka dibagi 20. Hasilnya 260.000 ya. Jadi di sini pada option B tadi jawabannya yaitu 260.000 rupiah ini angsuran tiap bulan. Gitu ya. Oke, bisa dilanjut? Pasti bisa. Nomor 29. Diketahui berat bersih atau neto sebuah sabun mandi 75 gram. Jika berat bungkusnya 3 gram, maka brutonya adalah, ya, kalian pernah dengar ya, ada istilah bruto, neto, kemudian tara gitu ya. Oke, kalian pasti sudah tahu. Apa itu bruto? Berat kotor. Apa itu berat kotor? Berat keseluruhan. Ya, sehingga bruto itu berat isi ditambah berat bungkusnya atau kemasannya atau kulitnya, itu juga boleh. Gitu ya. Oke. Sekarang kita bisa menghitung bruto karena tadi berat isinya tadi 75 gram, maka ditambah bungkusnya 3 gram. Hasilnya 78 gram. Nah, gampang aja ternyata ya. Oke. Maka di situ jawabannya yang C. Bagaimana? Mudah kan? Pasti mudah. Kita lanjut ke soal nomor 30 atau yang terakhir. Diketahui satu karung beras tertulis bruto sama dengan 50 kg. Setelah beras dikeluarkan dari karung,
dan ditimbang ternyata beratnya hanya 49,5 kg. Maka prosentase taranya adalah, nah, kita tulis brutonya dulu yang sudah pasti tadi, yaitu 50 kg. Kemudian netonya, neto tadi apa ya? Neto itu isinya saja, ya berasnya saja di situ ya. Berasnya saja ini 49,5 kg. Sehingga kita bisa menghitung tara. Bagaimana tara? Tara itu selisih antara bruto dan neto. Jadi diperoleh 50 kg dikurangi 49,5 kg. Sehingga tara sama dengan 0,5 kg atau setengah kilogram. Pertanyaannya adalah prosentase tara. Masih ingat prosentase? Prosentase apa? Oh, kalau di sini tara, maka di sini tulis tara per bruto, kemudian dikali 100%. Iya, pintar kalian. Nah, kemudian kita ganti rumus tersebut. Tara yaitu 0,5 kg ya. Dibagi bruto tadi berapa? 50 kg. Kemudian dikali 100%. Nah, hasilnya berapa? Ada yang tahu? Nah, 0,5 kg ini 50 kg. Kilogram dicoret-coret, nanti nggak pakai kilogram lagi ya. Yang ada hanya angka 0,5 atau setengah dikali 100. Setengahnya 100 berapa? Iya betul, 50. Karena ada persen ya 50%. Yang bawah angka 50-nya belum dipakai, masih utuh. Ya, sehingga di sini 50% dibagi 50 hasilnya berapa? Iya betul, kalian pintar. 1%. Jawabannya yang mana? Yang B, itu ya. Ada yang B? Iya betul ya. Makanya di sini ada jebakan. Yang A itu 0,5. Kalau tadi kita ngitung 0,5, kalau nggak teliti bisa terjebak ya. Nah, makanya kita harus teliti. Jadi dari kecil, dari sekarang harus teliti. Oke, sudah sampai tiba saatnya mengakhiri kegiatan ini. Terima kasih. Semoga kalian semua menjadi orang yang sukses. Amin. Bagi yang belum menyimak, silahkan membuka video bagian 1-3 di channel Mari Belajar Mudah. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.